Assalamualaikum sahabat muslim. Kali ini kita akan membahas tentang seorang bernama Abu Nawas, yang dimana Abu Nawas adalah seorang penyair dan juga orang yang sangat cerdik dalam menyelesaikan satu masalah. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak video ini sampai habis. Sebelum itu, klik dulu tombol like, subscribe, dan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita kisah menarik lainnya. Abu Nawas memiliki nama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Lahir sekitar tahun 747 Masehi di Persia. Ia berasal dari keluarga sederhana dengan ayahnya seorang tentara Arab dan ibunya berasal dari Persia. Sejak kecil, ia dikenal memiliki kecerdasan luar biasa dan bakat dalam syair serta sastra. Abu Nawas tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan budaya dan ilmu pengetahuan. Ia belajar dari berbagai ulama dan penyair terkenal pada masanya, termasuk Walibah bin Al-Hubab, seorang penyair yang mengajarkan seni puisi dan sastra kepada Abu Nawas. Sejak muda, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membuat syair dan puisi yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh humor dan kebijaksanaan. Bakatnya ini membuatnya dikenal luas dan dihormati di kalangan masyarakat. Abu Nawas kemudian pindah ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, yang saat itu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam, tempat berkumpulnya para cendekiawan dan seniman dari berbagai penjuru dunia. Di sana, Abu Nawas segera menarik perhatian karena kecerdasannya dalam membuat syair yang jenaka namun penuh makna. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat menghargai seni dan kecerdasan akhirnya menjadikannya sebagai penyair istana. Sebagai seorang penyair istana, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang humoris, cerdik, dan sering menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi berbagai situasi sulit. Meskipun kadang-kadang gaya hidupnya terkesan bebas, ia tetap dihormati karena keahliannya dalam puisi serta kemampuannya dalam berdebat dan menyampaikan kritik secara halus melalui syair. Hubungan Abu Nawas dengan Khalifah Harun ar-Rasyid sangat unik. Sang khalifah sering menguji kecerdasan Abu Nawas dengan berbagai tantangan dan pertanyaan sulit. Namun setiap kali diberi tugas atau teka-teki, Abu Nawas selalu berhasil menemukan solusi yang tidak terduga dan menghibur. Hari itu, suasana istana Baghdad dipenuhi kehangatan. Khalifah Harun ar-Rasyid tengah bersantai di aula istana yang megah, dikelilingi para menterinya. Namun pikirannya sedang tertuju pada satu hal. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas lagi. Abu Nawas adalah penyair istana yang terkenal, bukan hanya karena kepandaiannya yang merangkai kata, tetapi juga karena kecerdasannya yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Khalifah tersenyum tipis, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku telah banyak mendengar tentang kecerdasan dan kelicikan akalmu. Maka, hari ini aku ingin menguji sejauh mana kau bisa mengalahkan para penjagaku." Abu Nawas yang berdiri di hadapannya menundukkan kepala dengan hormat, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku menantangmu untuk masuk dan keluar dari istanaku tanpa terlihat oleh seorang penjaga pun. Jika kau berhasil, aku akan menghadiahimu dengan sekantong emas, tapi jika gagal, bersiaplah menerima hukuman." Para menteri yang mendengar tantangan itu saling berpandangan. Mereka tahu betapa ketatnya penjaga istana. Mustahil bagi seseorang bisa melewati para penjaga tanpa ketahuan. Abu Nawas tersenyum santai dengan penuh percaya diri. Ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku menerima tantanganmu. Izinkan aku pulang terlebih dahulu untuk mempersiapkan segalanya." Khalifah Harun ar-Rasyid mengangguk. Ia penasaran strategi apa yang akan digunakan Abu Nawas kali ini. Dengan langkah tenang,
Abu Nawas meninggalkan istana. Berpikir keras, ia tahu bahwa setiap sudut istana dijaga ketat, setiap gerbang diawasi, dan setiap tamu diperiksa dengan ketat. Namun ia tidak akan mundur. Ia harus menemukan cara untuk menaklukkan tantangan ini. Di dalam hatinya, Abu Nawas bergumam, "Jika masuk dengan cara biasa tak mungkin, maka aku harus menemukan jalan lain. Dan seperti biasa, kekuatan akal adalah senjata terbaikku." Malam pun semakin larut, dan Abu Nawas terus merancang siasatnya. Ia tahu bahwa keesokan hari akan menjadi ujian besar bagi kecerdasannya. Abu Nawas terus berpikir. Ia tidak pernah putus asa. Ia duduk di rumahnya, merenungkan berbagai kemungkinan. Jika aku tidak bisa masuk sebagai tamu, maka aku harus masuk dengan cara yang tidak dicurigai. Tiba-tiba, sebuah ide brilian muncul di kepalanya. Ia segera bergegas ke bengkel seorang tukang kayu yang terkenal di Baghdad. Setibanya di sana, ia disambut oleh sang tukang kayu, seorang pria tua dengan tangan yang penuh serbuk kayu. Orang tua itu berkata, "Wahai tuan, ada yang bisa kubantu?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Aku ingin engkau membuatkan sebuah peti kayu yang besar, cukup untuk menampung seseorang di dalamnya. Peti ini harus kuat, tetapi juga mudah dibuka dari dalam." Tukang kayu itu mengerutkan dahi, sedikit bingung dengan permintaan yang tidak biasa. Dia bertanya, "Untuk apa peti sebesar itu?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Katakan saja ini untuk sebuah kejutan bagi seseorang yang sangat penting." Tukang kayu yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh dari berbagai pelanggan tidak bertanya lebih jauh. Ia segera bekerja, memotong dan merakit kayu dengan teliti. Setelah beberapa jam, sebuah peti yang besar dan kokoh telah selesai dibuat. Abu Nawas mengamati peti itu dengan senyum puas. Ia kemudian berkata kepada tukang kayu, "Besok pagi, antarkan peti ini ke istana. Katakan bahwa ini adalah hadiah istimewa untuk Khalifah Harun ar-Rasyid." Tukang kayu mengangguk setuju, meskipun ia masih belum memahami rencana Abu Nawas sepenuhnya. Sebelum beranjak pulang, Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum penuh kemenangan. "Jika aku tidak bisa berjalan masuk ke istana, maka aku akan dikirim ke sana seperti sebuah barang berharga." Malam itu Abu Nawas tertidur nyenyak, yakin bahwa rencananya akan berhasil. Besok adalah hari pembuktian kecerdikannya. Pagi itu, suasana kota Baghdad mulai ramai. Para pedagang memenuhi jalanan, unta-unta melintas, dan orang-orang sibuk dengan aktivitas mereka. Di tengah keramaian itu, seorang tukang kayu tampak berjalan perlahan, mendorong sebuah gerobak kayu besar. Di atasnya terdapat sebuah peti kayu yang kokoh dan terlihat mahal. Tukang kayu itu menuju gerbang istana Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana beberapa penjaga bersenjata berdiri dengan waspada saat melihat gerobak mendekat. Salah satu penjaga melangkah maju dan menghentikan tukang kayu. "Berhenti, apa yang kau bawa?" tanya penjaga dengan suara tegas. Tukang kayu menghentikan gerobaknya dan menjawab dengan sopan, "Ini adalah hadiah berharga untuk Khalifah Harun ar-Rasyid." Para penjaga saling berpandangan. Mereka tahu bahwa banyak hadiah dikirim ke istana setiap hari, mulai dari kain sutra, permata, hingga barang-barang mahal lainnya. Melihat ukuran peti yang besar dan kokoh, mereka mengira isinya pasti sesuatu yang sangat berharga. Salah satu penjaga mengelilingi peti itu dan mengetuknya beberapa kali. Suara kayu yang padat terdengar, seolah-olah peti itu berisi sesuatu yang berat. Salah satu penjaga bertanya, "Ini hadiah dari siapa?" Tukang kayu pun menjawab, "Dari seorang dermawan yang ingin menyenangkan hati khalifah." Para penjaga mengangguk, tidak ada alasan untuk mencegah peti itu. Mereka pun memberi isyarat
kepada tukang kayu untuk melanjutkan perjalanan. Gerbang istana pun dibuka dan peti itu dibawa masuk tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam peti itu, Abu Nawas menahan nafas dan tersenyum dalam kegelapan. Rencananya berjalan sesuai harapan. Ia telah berhasil masuk ke dalam istana tanpa terlihat oleh siapapun. Sekarang, tantangan berikutnya adalah bagaimana ia bisa keluar dengan cara yang sama cerdiknya. Setelah berhasil masuk ke dalam istana dengan bersembunyi di dalam peti, Abu Nawas tahu bahwa tantangan belum berakhir. Ia masih harus mencoba cara untuk keluar tanpa ketahuan. Jika ia keluar dengan cara biasa, para penjaga pasti akan mengenalinya dan menangkapnya. Abu Nawas menunggu dengan sabar hingga malam tiba. Saat pergantian tugas para penjaga terjadi, suasana di dalam istana menjadi lebih renggang. Beberapa penjaga mulai merasa lelah, sementara yang lain sibuk berbincang atau beristirahat sejenak. Inilah waktu yang tepat bagi Abu Nawas untuk bertindak. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap melewati lorong-lorong istana. Ia harus menemukan sesuatu yang bisa membantunya menyamar. Setelah beberapa saat berkeliling, ia tiba di dapur istana, tempat para penjuru masak dan pekerja sibuk menyiapkan makanan untuk esok hari. Di sudut ruangan, Abu Nawas melihat setumpuk pakaian juru masak yang tergantung di dekat tungku. Sebuah ide brilian muncul di kepalanya. Tanpa ragu, ia segera mengenakan pakaian seorang juru masak dan mengambil sebuah keranjang besar yang biasa digunakan untuk membuang sampah dapur. Abu Nawas mengisinya dengan sisa makanan dan limbah dapur, lalu mengangkatnya seolah-olah ia hanyalah seorang pekerja yang sedang menjalankan tugas. Dengan langkah tenang, Abu Nawas berjalan menuju gerbang istana. Para penjaga melihatnya, tetapi mereka tidak menaruh curiga. Bagaimana mungkin seorang juru masak istana bisa menjadi penyusup? Salah satu penjaga sempat menoleh dan bertanya, "Kemana kau pergi malam-malam gini?" Abu Nawas yang tetap tenang menjawab dengan suara sedikit lesu, seperti seorang pekerja yang lelah. "Aku hanya ingin membuang sampah keluar istana, Tuan, seperti yang dilakukan setiap hari." Para penjaga hanya mengangguk dan membiarkannya lewat, tanpa mengetahui bahwa orang yang baru saja mereka biarkan pergi adalah Abu Nawas, orang yang seharian mereka jaga agar tidak bisa masuk dan keluar tanpa izin. Begitu berada di luar istana, Abu Nawas berjalan menjauh dengan senyum puas. Ia berhasil menyelesaikan tantangan khalifah dengan kecerdasannya. Masuk dan keluar dari istana tanpa terlihat. Kini ia hanya tinggal menunggu esok hari untuk menghadap khalifah dan menerima hadiah atas kecerdikannya. Pagi itu, Abu Nawas melangkah menuju istana dengan penuh percaya diri. Senyum khasnya terukir di wajahnya. Sementara para penduduk Baghdad yang mengenalnya hanya bisa bertanya-tanya, apalagi yang telah ia lakukan. Setibanya di istana, para penjaga kemarin tidak menyadari penyamarannya. Mereka hanya bisa menatap heran. Bagaimana mungkin orang yang mereka jaga agar tidak bisa masuk dan keluar sembarangan, kini kembali dengan santai seolah tak terjadi apa-apa. Saat ia memasuki aula utama, Khalifah Harun ar-Rasyid sudah duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para menteri dan penasehat. Sang khalifah menatap Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah berhasil memenuhi tantanganmu. Aku telah masuk dan keluar dari istana tanpa seseorang pun yang menyadarinya." Keheningan pun menyelimuti ruangan. Para menteri saling berpandangan, tak percaya bahwa Abu Nawas benar-benar bisa melakukan hal yang tampaknya mustahil itu. Lalu tiba-tiba, Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Gelak tawanya memenuhi ruangan, membuat semua orang di sekitarnya ikut tersenyum.
Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, "Sungguh kecerdasanmu tiada bandingannya. Wahai Abu Nawas, aku takjub dengan akal cerdikmu. Setiap kali aku mencoba mengujimu, kau selalu menemukan cara yang luar biasa untuk menyelesaikannya." Para menteri yang tadinya terkejut kini ikut mengangguk, mengakui kehebatan Abu Nawas. Ia bukan hanya seorang pria yang pandai berbicara, tetapi juga memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang mampu mengalahkan sistem penjagaan istana tanpa harus melawan siapapun. Sebagai bentuk penghargaan, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan pelayannya untuk membawa sebuah kantong emas. Ia menyerahkannya langsung kepada Abu Nawas dan berkata, "Ini hadiah atas kepandaianmu, gunakanlah dengan baik." Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senyum lebar. Selain mendapatkan emas, kejadian ini juga semakin meningkatkan kehormatannya di istana. Kini, semua orang termasuk para pejabat dan penjaga semakin menghormatinya. Dengan penuh kebanggaan, Abu Nawas meninggalkan istana, membawa bukan hanya sekedar sekantong emas, tetapi juga kemenangan atas kecerdasan dan kelicikannya yang selalu membuat semua orang terheran-heran. Kisah ini menunjukkan betapa cerdasnya Abu Nawas dalam menghadapi tantangan. Ia tidak hanya berpikir cepat, tetapi juga kreatif dalam menemukan solusi. Keahliannya dalam menggunakan logika dan humor menjadikannya salah satu tokoh yang tetap dikenang dalam sejarah Islam dan sastra Arab. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menggunakan akal dan kecerdikan dalam menyelesaikan masalah.